Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Michael Debi Galung dari kelas KM 4604 dengan NIM 15022233394. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu matkul yaitu pengantar ilmu komunikasi dengan materi yang saya ambil atau yang saya kuasai adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang dapat terjadi baik secara langsung tatap muka atau secara tidak langsung dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dan menerima timbal balik. Itu kata Bapak Mulyana. Jadi kita bisa tahu bahwa komunikasi antar pribadi itu secara singkatnya adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. Itu bisa terjadi antara tatap muka ketemu langsung atau tidak. Nah, komunikasi antar pribadi ini juga memiliki tujuan, yaitu menyampaikan pesan dan menerima timbal balik. Lalu tujuan dari komunikasi antar pribadi adalah untuk belajar, berhubungan dengan orang lain, bermain, menolong, mempengaruhi orang lain. Perlu kita pasti saat belajar memerlukan yang namanya komunikasi. Kita tidak selalu kan belajar sendiri. Pasti belajar kita dengan orang lain, dengan teman, dengan guru, dengan dosen, atau dengan cutting. Nah, dengan dari kita belajar itu kita juga memerlukan namanya komunikasi. Komunikasi antar pribadi, interpersonal untuk belajar. Untuk berhubungan dengan orang lain pastinya dong. Kita berhubungan dengan orang lain, kita mau mengenal orang lain, mau membangun relasi dengan orang lain, kita perlu yang namanya komunikasi. Lalu bermain juga ya, bermain kita perlu komunikasi dengan orang lain. Menolong juga dan untuk mempengaruhi orang lain juga kita memerlukan yang namanya komunikasi. Dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat mempengaruhi orang lain, kita dapat merubah hal baik. Misalnya orang itu mempunyai sifat yang negatif, kita bisa mempengaruhinya dengan kata-kata, dengan berkomunikasi dengan hal-hal dengan kata-kata yang baik. Sehingga orang itu terpengaruh dengan kita lalu menjadi baik. Lalu di komunikasi antar pribadi juga ada efektivitas dari komunikasi antar pribadi ini. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan di dalam komunikasi antar pribadi ini adalah maksudnya untuk memberi informasi mengenai diri sendiri kepada orang lain. Jadi kita terbuka terhadap orang lain gitu, tidak menjadi pribadi yang tertutup. Keterbukaan juga memiliki tiga aspek, yaitu membuka diri, reaksi yang jujur dan spontan, dan kepemilikan perasaan. Jadi yang kita tahu bahwa keterbukaan ini ya itu tadi memberi informasi tentang diri kita pada orang lain gitu, membuka diri lah ibarat katanya gitu. Reaksi yang jujur dan spontan dan kepemilikan perasaan. Kan kalau misalnya kita jadi orang yang tertutup atau gimana gitu ya kan, jadinya kita kayak tidak akan memiliki komunikasi gitu. Jadi orang tidak tahu tentang kita, kita juga tidak tahu dengan tentang orang, jadi kayak nggak ada apa-apanya gitu. Lalu yang kedua ada empati. Empati di komunikasi antar pribadi ini adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Jadi kita perlu di kehidupan ini kita perlu yang namanya empati. Karena dengan berempati kita bisa merasakan apa yang orang rasakan, kita mengerti apa yang orang rasakan. Contohnya yaitu bila kita berpikir empati. Bila kita berpikir empati menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Kalau kita berpikir empati. Tetapi bila kita merasakan empati, kita menunjukkan apa yang kita rasakan terhadap apa yang orang rasakan gitu. Jadi misal teman kita merasakan kesedihan, kita berempati, kita merasakan empati bahwa, waduh, kalau kita di posisi dia, kita kayak sedih juga gitu. Kalau kita berpikir empati, kita ngerti kayak, oh dia kenapa sedih gitu. Itu bedanya berpikir empati dan merasakan empati. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada sikap mendukung. Sikap mendukung dalam komunikasi antar pribadi ini
kita memberi support, dukungan terhadap orang lain, menumbuhkan rasa semangat pada orang lain, pada diri sendiri juga. Cara menunjukkan sifat mendukung adalah hindari menuduh atau menyalahkan. Tentu bahwa kalau kita menuduh dan menyalahkan seseorang, itu tidak ada yang namanya sikap mendukung sama sekali. Karena itu ibarat kata kita menjudge gitu. Asal judgement aja gitu ya kan. Kita menuduh menyalahkan gitu. Jadi kayak tidak ada mendukungnya. Lalu hindari menilai secara negatif. Kita kalau menilai orang tuh tidak boleh eh, gimana ya kayak sekali aja gitu. Jadi kayak kalau orang udah buat salah gitu depan kita kayak udahlah ini orang negatif banget gitu. Ini orang salah gitu. Padahal enggak gitu. Kita bisa menilai dia di faktor kedua, faktor ketiga atau gimana. Lalu hindari mengkhotbai. Bila ada orang lain yang membuat salah, kita emang betul kita memberi nasihat, tetapi kita jangan juga kayak menghakimi atau mengkhotbai benar, mengkhotbai gitu. Apalagi kita bukan ustadz gitu, apalagi bukan pendeta gitu. Lalu tunjukkan kesediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Kita harus open minded, kita harus dengerin mereka mau ngomong apa, mereka curhat apa, kita dengerin dulu. Lalu kita bangun rasa semangat dari diri mereka. Mintakan pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri sendiri. Betul. Bila kita pendapat kita kurang atau pendapat kita ragu terhadap pendapat kita harus minta juga pendapat kepada orang lain. Lalu ada sikap positif. Sikap positif ini sudah jelas dong, pasti yang positif-positif, positive vibes gitu ya kan. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Gitu. Misalnya kita ngobrol dengan uh, teman kita gitu, uh, kita mengobrol hal yang positif, menilai hal yang positif gitu. Lalu sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Cara menunjukkan sikap positif yaitu temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik gitu. Misal kita melihat teman kita gitu mempunyai hal positifnya itu uh, dia baik gitu, dia rendah hati gitu, tidak sombong. Kita puji kayak lu rendah hati banget sih, anjir gue kagum banget sama lu gitu ya kayak gitulah. Tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi dengan orang lain, contoh tersenyum, kontak mata jarak yang relatif dekat dan lain-lain. Ya kita kalau ngobrol sama orang yang kita senangi gitu ya, kita puji gitu kan, kita pasti kan kayak lu gini banget, ya kan kayak senyum gitu ya kan, tatap mata gitu, kita tatap matanya. Sesuaikan ekspresi sikap positif ini dengan budaya yang ada. Oke. Lalu ada efektivitas yang kelima yaitu ada kesetaraan. Kesetaraan adalah memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Yang dimaksud adalah kayak eh, kalau kita berkomunikasi kita tuh kayak harus nempatin diri kita dengan orang lain atau dengan satu dengan yang lain itu sama gitu, sejajar. Jangan kayak kita di atas, dia di bawah, atau dia di atas, kita di bawah. Itu komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif. Lalu cara menunjukkan kesetaraan yaitu hindari kata seharusnya atau harus. Mintalah, jangan menuntut. Hindari menyela pembicaraan, akui dan respon perkataan orang lain. Tentu boleh kalau kita berkomunikasi, kita ingin direspon dengan baik. Terus juga kalau kita sedang berbicara, kita jangan menyela pendapat orang lain atau pembicaraan orang lain karena itu dia tidak baik dan itu mengganggu jalannya kok berkomunikasi. Lalu contoh dari komunikasi yang baik itu adalah seperti tadi tidak menyela gitu. Lalu ada daya tarik antar pribadi. Daya tarik antar pribadi itu maksudnya kayak daya tarik yang membuat kita komunikasi gitu antar satu dengan yang lainnya itu kesamaan tentu dong. Bila kita misalnya menyukai kesamaan hobi, misalnya saya dengan teman saya gitu suka hobi motor, ngomonginnya motor gitu ya kan. Hobi musik, ngomonginnya musik. Kedekatan, contoh sahabat, hubungan seperti relationship atau pacaran ya kan. Lalu dukungan pasti daya tarik fisik dan kepribadian. Bila kita menyukai daya fisik seseorang pasti kita akan memujinya dan kita akan berkomunikasi dengan dia status sosioekonomis dan pendidikan misalnya. Lalu ada contoh dari komunikasi antar pribadi yaitu
yang saya ambil adalah mengelola hubungan jarak jauh atau LDR. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena saya juga mengalaminya namanya LDR. Jadi kayak komunikasi antar pribadi ini dalam LDR tuh sangat sangat diuji ya, sangat dipakai banget gitu komunikasi ini. Seperti tadi ya kan, kita harus mendukung, kita harus support gitu dalam LDR tuh apalagi ya kan. Lalu LDR tuh gimana sih gitu cara mengelolanya? Kalau menurut saya ya, satu, kepercayaan adalah kunci dari hubungan LDR ini. Karena apa? Karena kalau kalian udah nggak percaya sama pasangan kalian, nggak bakal berjalan baik itu hubungan. Betul. Lalu yang kedua, sebelum kalian menjalani hubungan jarak jauh ini atau LDR, ciptakanlah suatu komitmen antara kalian berdua, antara kedua pihak ini, supaya tidak melenceng gitu. Lalu yang ketiga, ini paling penting sih. Jangan sampai tidak ada waktu untuk berkomunikasi atau memberi kabar terhadap pasangan. Sesibuk-sibuknya apapun kalian yang kalian kerjakan, tetapi sempatkanlah untuk berkomunikasi dan memberi kabar. Karena apa? Kabar itu sangat penting. Kabar tuh bikin hati tuh kayak tenang, kayak, wah, eh, pasangan aku lagi rapat nih, lagi apa nih gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Kita tahu kalau oh lagi rapat dan diganggu. Kita tahu dia balas lama kenapa gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita nggak ngasih kabar, kita balas lama atau gimana, pasangan kita jadi curiga. Nah itu bisa ngebuat retaknya hubungan. Nah itu yang membuat miskom gitu. Itu sih kalau hubungan jarak jauh dan LDR. Eh Menurut saya komunikasi antar pribadi ini sangatlah penting ya. Selain untuk membangun hubungan, mempengaruhi orang lain, belajar, menolong, juga mempunyai efektivitas yang sudah saya jelaskan tadi, 5 tadi, sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Demikian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.